apa yang jahit malah sama Zuhur cewek gitu kan. Ya saya tidak tahu itu salahnya di mana. Tapi artinya tadi itu. Akhirnya tapi Mas Zuhur orang baik menjahit lagi di sana. Dan saya pikir itu penting gitu kan. Untuk meyakinkan kita bahwasanya kita hidup tadi itu. Mas Cahya selalu mengatakan harta karun, adiluhung, apa namanya sesuatu yang tidak pernah habis digali seni kita itu. Terima kasih Mas Cahya, terima kasih Mas Zuhur. Mungkin kita bisa beralih ke topik berikutnya sambil nanti Mas Cahya, Mas Arya, Mas Kis dan Mas Teguh merancang sesi sesi tren-tren Lebaran atau hal-hal yang kaitan sama Lebaran. Termasuk mungkin ya Mas Nun ya, mumpung kita punya batik ciprat toh. Iya. Siapa tahu Mas Cahya bisa mengapakan gitu kan, berkreasi atau mengangkat kelasnya ini. Luhur sebentar. Luhur, ini ada teks dari Bu Monik. Saya sekarang berlangganan jahit ke Mas Cahya. Desainnya sudah oke banget, Cece. Ini penting. Testimoni kayak gini ini penting gitu kan. Dan puas kelihatannya Bu Monik dengan hasilnya artinya ya kita sendiri juga harus bisa mengangkat teman-teman kita, saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, Mas Arya, Mas Kis, Mas Teguh, PR-nya adalah mulai minggu depan kita sudah jalan online bazarnya lagi. Ya, nanti kita bisa koordinasi, bisa dibantu teman-teman balai, bisa dibantu Pak Romal, dibantu teman-teman dari Resos itu untuk melihat potensi-potensi dari penerima manfaat yang sudah bisa untuk ditumbuh kembangkan. Yang tadi disebutkan Mas Luhur, Mas Cahya, jadi di Temanggung itu mulai dari Temanggung itu ada batik ciprat. Gitu kan. Jadi dulunya cuma diciprat saja ya karena mohon maaf yang mengerjakan teman-teman yang punya difabilitas pada sisi mental gitu kan. Itu seperti itu, tetapi hari-hari ini sama Bu Menteri sudah dimasukkan unsur-unsur geometrik gitu kan ya. Jadi ada lingkaran, ada segitiga, ada garis, ada sudut gitu kan ya, supaya tidak hanya sekedar ciprat. Bukan apa-apa, karena tadi marketing gimmick itu penting. Kalau modelnya hanya ciprat saja, orang akan merasa, oh sudah pernah beli, gitu kan. Dan saya sampaikan sama teman-teman, orang itu membeli karena kasihan itu paling satu kali. Tapi orang akan membeli karena dia suka, orang akan membeli karena dia sesuai, orang membeli karena dianggap itu luar biasa. Sehingga saya selalu sampaikan sama teman-teman, kalau punya produk boleh ada harga murah, tetapi buat ada yang harganya paling mahal. Dan insya Allah yang paling mahal itu pasti pertama kali ditoleh, dilihat, sampai dipikir, mahal yo, kenapa mahal gitu kan? Ya kan, kadang-kadang yang membeli itu sampai harus mengatakan kenapa ini mahal ya. Nah, ketika dia sudah menemukan sebuah kebenaran dari sebuah kemahalan itu gitu kan, maka kemudian orang akan mengatakan, oh ya inilah yang kita cari. Dan sebetulnya trennya kita itu luar biasa Mas Luhur. Jadi Mas Luhur kalau ingat pengantin Jawa ya Mas Cahya ya, dengan motif-motif merah atau hitam yang kemudian ada sulaman emas gitu kan ya. Itu dulu Michael Jackson aja pakai yang sama ya, bukan buat kawinan ya, tapi buat show-nya dia gitu kan. Waktu dia nyanyi gitu kan, kemudian itu kan kelihatan kelap-kelip dan itu kan motif-motif yang hampir sama dengan motifnya Jawa gitu kan, motifnya pengantin Jawa itu gitu kan. Jadi artinya sesuai tidak sesuai itu sebetulnya lebih karena kemudian kalau orang mikir itu sesuai maka semuanya akan mikir sesuai gitu kan. Jadi ya bahasanya Mas Cahya tadi benar, marketing itu jadi penting gitu kan, atau sebetulnya influencing ya, mempengaruhi orang untuk yakin sesuatu itu baik maka itu akan baik. Joseph Goebbels pernah melakukan itu pada sesuatu yang tidak baik gitu kan. Ya melakukan propaganda agitasi bahwa saya nasi itu baik, menang dan sebagainya. Itu terpengaruh benar orang. Karena bahkan kebohongan pun kalau diucapkan berkali-kali dia sebuah kebenaran. Tetapi kita kepingin kebenaran yang diucapkan berkali-kali menjadi sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Gitu Mas Cahya. Terima kasih Mas Cahya. Terima kasih diskusinya. Silakan Mas Luhur. Ada lagi yang mau sampaikan Mas Luhur? Kalau enggak nanti Mas Luhur tinggal minta nomornya sama Mas Arya. Gitu kan. Nanti Mas Luhur Lebaran kalau dia sampai enggak pakai
bajunya Mas Cahya, awas. Kok Ngomong tok berarti. lebaran, kok Ya lebaran. ngomong Nanti tok. pokoknya visit berikutnya ke Surabaya kita janjian untuk ukur. Kalau Mas, Ya, ya toh, ya, 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 Mas ya, ya. saya ke Jakarta tolong teks saya kan Ya, gitu. gini. Ukur dulu ya. Enggak gini. Gini yang Ukur penting itu, dulu. Lur. Yang penting itu tanggal 15 16 itu kan kita mau ada Nah, roadshow di Malang. Ya kan? Enggak ada nah, alasan pokoknya tanggal 15 itu kamu sudah dijahit, itu diukur dan seminggu jadi udah bisa ukur dulu. selesai Mas Cahya. Soalnya saya mau Ukur lihat dulu. nanti Mas Uhur di sini pakai bajunya Mas Cahya gitu kan. Nah, ini yang Siap, penting. siap. Cuman Ya kan? masalahnya selama bulan puasa ini ada temen yang janji ukurannya berkurang. Oh ya. 10 kilo, Mas. Kira-kira, Ya. Mas. Kan jadi Ya, kita harus ya. hati-hati ngukurnya ini. Ya, jadi Kalau hari-hari ini, aduh harus kemarin itu hati-hati. saya sedih sekali karena naik setengah kilo. Wah, ini gawat ini. Nah, jadi waktu itu sudah turun 2 kilo, terus turun 1 kilo lagi. Nah, kemarin itu loh, naik setengah kilo. Wah, ini kan gawat gitu kan. Jadi turun Karena ke yang hilang baru 2. airnya aja itu. Enggak loh, Kadar air tapi di sudah 3 badan baru loh. keluar. Loh, pertama itu Lemaknya 3. yang Loh, terbakar. 3, terus turun 1 kilo jadi 4, terus kemarin naik setengah kilo. Tapi alhamdulillah tadi itu jam 11 itu sudah turun 3 kilo. Jadi ini bisa melebihi. Saya berharap sebelum saya ke Jakarta saya harus turun 5 kilo. Karena sebetulnya merusak saya itu Jakarta. Makan di Jakarta itu ampun. Jadi kalau di Surabaya itu saya nggak tambah gendut, kalau di Jakarta itu ampun. Godaannya itu luar biasa, godaannya sudah. Iya, betul. Itu godaan yang Betul. luar Makasih biasa. Mas Cahyo ya. Nanti Makasih Mas Jaya. nomornya ya. Nanti Saya ya minta kita lewat Mas. itu nanti tanggal 15 nanti akan Oke. ada yang mengukur dan siapkan kain yang menurut Mas Jaya oke gitu kan, supaya teman saya ini pemilih soalnya. Dia ini pemilih dia pemilih gitu kan ya. Tapi supaya enggak ngomong tok gitu, ngomong suka tapi nggak beli itu no play jangan orang No play, gak Surabaya. main. No play. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Jaya. Ya, makasih Mas Ya, Cahyo ya. Makasih. Sukses terus. Sukses. ya. Semuanya. Baik, ini makasih Mas. Terus kemudian ini ada Pak Ketut tadi ini ada di sini. Tadi udah ngirim ke saya, cuma nanti itu. Silakan Pak Ketut, dibuka aja Pak Ketut. Mas. Ampun, Pak. Ya, Pak Ketut. Siapa, Pak? Jadi yang penting itu justru kan pada titik kritikalnya. Jadi angka terlalu banyak pada sebuah grafik itu tidak kemudian menjadikan kelihatan hebat, tapi justru kelihatan ruwet gitu kan ya. Jadi nanti kita bicarakan besok. Ukurannya yang paling kritikal itu adalah ketika dia berapa persen atau berapa banyak yang sudah bisa mencapai omset dan dan keuntungan yang lebih dari omset dari UMK setempat dan juga pada indeks kemiskinan ekstrim yang 1,9 dolar per hari per persennya. Kira-kira itu ya Pak Ketut ya. Nanti Baik, tapi Bapak. tidak apa-apa. Jalanin terus segera kita sampai Rebu kita berharap terakhirnya Rebu datanya masuk seperti apa, dan nanti Kamis dan Jumat kita coba untuk menelaah, dan itu adalah sebuah public accountability kita pertama kali untuk kita sampaikan kepada publik. Pena ini yang sekian yang sudah siap, dan sekian yang masih berjuang, sekian yang masih harus dibina lebih lanjut. Kira-kira seperti itu Pak Ketut. Baik, Bapak. Ya. Pak Ketut tadi kalau lihat Mas Cahya gitu, dari seseorang biasa-biasa aja kemudian jadi fashion designer yang sudah karyanya sudah sampai ke Dubai walaupun tidak atas namanya dia sendiri, seperti apa Pak Ketut? Ya, saya mencermati betul, dan tentunya kalau saya ya Pak, tidak usah terlalu banyak ya yang sukses dulu. 1-2 ini yang akan menjadi spokespeaker kita. Tentunya Ibu Wali Kota udah benar-benar melahirkan ya sosok-sosok Mas Cahya ya. Nah, ini pure artinya ilmu-ilmu yang saya dapatkan, biarkan mereka yang bicara. Kita tidak usah ada identitas kita di situ. Jadi orang-orang akan mencari siapa yang menelurkan ini. Identitas itu akan terbuka dengan sendirinya. Ilmu-ilmu yang saya dapat tentu hal yang luar biasa. Nah, memang mengenai passion di sini ini tentu saya bukan membungakan, tetapi kenyataannya demikian. Saya memperhatikan
beberapa hal yang memang saya mungkin ketinggalan di belakang, tetapi tentunya kita harus belajar terus. Di mana lahirnya ide-ide dari pimpinan Ibu sekarang membuat apa yang tidak terpikirkan awalnya di rusun itu harus ada laundry. Ternyata ini memberikan gambaran kita bagaimana jelinya melihat peluang. Ya, Mas Cahya tadi sudah menyampaikan, mendengarkan lagu pun itu menginspirasi gitu, Pak. Ya, karena Saya pernah ada yang saya potong, Pak. ya, Ini sampai sekarang itu saya tidak pernah bisa lupa. Bahkan rasanya coklat yang sama itu bisa berbeda ketika kita mendengarkan lagu yang berbeda. Saya itu berat sekali itu. Dulu saya ketawa-ketawa Pak Khairul tanya, jadi membagikan coklat, terus musik yang didengarkan musik heavy metal, dan apa namanya kemudian makan coklat yang sama, yang didengarkan musik yang apa namanya melo-melo gitu ya, yang romantic music gitu kan. Itu rasanya coklatnya berbeda, Pak. Jadi artinya memang tadi itu manusia itu dikaruniai oleh panca indera yang sempurna dari Gusti Allah. Kalaupun ada kekurangan di salah satu panca indera, pasti ada panca indera lain yang ditambahkan sama Gusti Allah, sama Tuhan Maha Kuasa. Oleh sebab itu, maka tugasnya kita ketika kita membuat sebuah karya, itu adalah memenuhi panca indera tersebut, gitu kan. Memenuhi kehausan dari panca indera tersebut, sehingga kemudian orang bicara selalu needs, wants, expectations, gitu kan ya. Needs itu adalah basic gitu kan, itu sesuatu kebutuhan kita gitu kan. Tapi kebutuhan itu pun orang juga mengatakan, aku butuh makan apa enggak makan gitu kan ya. Misalnya makan nasi sepiring atau 2 piring atau setengah piring atau apa, itu kan juga sesuatu yang sifatnya relatif juga gitu kan. Yang didorong oleh lainnya gitu kan. Kalau temennya soto tapas siring itu ya nggak bisa makan nasi cuma setengah piring misalnya gitu, setengah apa namanya kemasannya itu. Tetapi itu yang tadi disampaikan itu, maka kita harus jeli untuk melihat peluang itu, Pak Ketut. betul, Pak. Jadi itu yang nanti tolong saya diingatkan ya. Ini di sini ada Pak Afrison tapi nggak ada Pak Yahya gitu kan ya. Ada, Pak, Jadi ada, Pak. Pak Yahya ada juga. Ada. Pak Yahya sama Pak Afrison bisa barengan apa enggak ya, Mas Yahya? Mas Arya. Mas Arya. Pak Yahya sama Pak Afrison. Saya tuh mau Baik, Bapak. ya apa namanya teman-teman mengumpulkan misalnya yang sudah pernah berlatih menjahit di sentra dan di balai. Terus kita punya sesi khusus tentang itu. Terus nanti kalau ada yang berlatih memasak gitu, atau kuliner gitu tentang itu. Kenapa? Karena alhamdulillah ada 2 chef yang nanti akan bergabung sama kita. Terus ada 1 fashion designer yang juga bergabung sama kita. Itu kan kita harus manfaatkan tersebut gitu kan ya. Jadi itu. Ada nggak Pak Yahya? Digabungin Ya, Mas, Pak. di itu kan Mas, Sabun, ditampilin ini. Ya, ditampilin ini ya Mas, di displaynya tampilin bareng-bareng Mas. Beberapa gitu. Iya, sudah Ya. Bapak. Sudah ya? Sudah. Oke. Afrison yang masih belum respon, Bapak. Nggak apa-apa. Pak Yahya. Ya, Pak Yahya, Pak, ya, itu nanti apa namanya kita dikumpulin ya dari sentra-sentra yang pernah latihan menjahit itu seperti apa, yang masih bisa dikontak seperti beberapa banyak gitu ya. Jadi kita membuat upgrading secara online karena tadi ada apa namanya pro bono kayak Mas Cahya yang akan memberikan apa namanya fashion design gitu kan ya, apa nih update fashion design. Tapi juga Ibu nanti ada salah satu fashion designer terkenal di Indonesia yang apa namanya yang akan ikut juga Pak Yahya. Jadi siap, Pak. dari tolong disiapin teman-teman nanti yang bisa dikontak seberapa banyak, yang kemudian sudah ada update-nya seberapa banyak. Gitu ya. Baik. Ya ini tadi ada apa Saya ingat chat. Ya, silakan Pak ya. Jadi ya. Terima kasih Pak, saya mengikuti tadi tapi masih terkesan. Saya sampai berpikir apakah rumpun HTT itu
ya hidung, tenggorokan dan telinga itu memang ada kaitannya antara Iya. antara Iya, coklat tadi ya. Iya. Ya Iya. dari aspek medisnya itu masuk tuh Pak ya. Iya. Jadi logik ya. Oh iya, memang pendengaran itu bisa mempengaruhi cita rasa ya. Jadi ya. Ini dalam bahasanya Pak Don. Tapi kembali ke Mas Cahya tadi, ya memang saya lihat apa yang dominan adalah inspirasi dan Pak Yahya, putus-putus Pak Yahya. Saya ingin melihat bahwa dominan ya bisa sampai pada mohon maaf karena saya lagi di mobile Pak ya. Enggak apa-apa. Sekarang udah jelas kan, Pak. Sekarang jelas Pak. Ya. Gimana Pak? Saya berpikir seperti itu Pak, bahwa dominan yang bisa kita adopsi dari Mas Cahya, sosok Mas Cahya itu adalah motivasi dan inspirasinya Pak. Saya yakin bahwa fase-fase awal Mas Cahya itu juga mungkin mengalami satu situasi yang dirasakan oleh PMPM kita saat ini yang sedang kita carikan daya ungkitnya supaya mereka bisa naik level ya, naik kelas. Nah kita mengawali embrio-embrionya itu adalah mempertemukan, karena salah satu aspek dari munculnya kemiskinan itu adalah aksesibilitas. Kita bukakan akses untuk bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh inspiratif, sehingga membuka ruang, membuka kesempatan kepada PMPM kita juga untuk termotivasi, terbuka jalan pikirannya untuk melakukan hal-hal yang barangkali istilahnya tadi Pak Ketut, sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya, tapi begitu dialami, oh ternyata ada hal-hal yang seperti ini. Nah ini yang menurut saya sesuatu yang sangat bagus, sangat positif, yang tidak terbayangkan, dalam bahasa melampaui ekspektasi lah ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Saya coba akan inventarisasi ulang lagi Pak, komunikasi dengan teman-teman kepala sentra, melacak ya. Sekaligus ini membuat ruang untuk melakukan monitoring terhadap PMPM yang khususnya basisnya itu adalah basis jahit ya, jahit menjahit. Saya kira itu Pak, dan terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Yahya. Bisa dilanjut perjalanannya Pak Yahya. Jadi tolong diinventarisasikan. Pak Ketut. Ya Pak. Pak Ketut tolong nanti yang pena juga ya Pak Ketut, yang memang dibantu mesin jahit sama kita atau dibantu mereka memang menjahit itu tolong dikumpulkan, nanti nanti kita bayangkan gimana mereka bisa berkomunikasi. Nah nanti kita akan punya tadi itu misalnya upgrade gitu kan ya, misalnya 1 bulan sekali bersama Mas Cahya, nanti ada sesi khusus misalnya nanti sama fashion designer terkenal misalnya gitu ya. Jadi supaya tadi menyemangatin mereka bahwasanya kita itu bukan hanya melepaskan rudal tanpa melihat rudal itu sampai sasaran atau tidak, bahkan kita mengamati benar jalannya rudal itu. Apakah rudal itu meluncur sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita belajar kenapa bisa sesuai, kenapa nggak sesuai. Ya Pak Ketut ya? Baik Pak, kita sudah petakan juga. Kesempatan ini kami juga... Ada berapa banyak Pak Ketut? Kalau gambaran aja, yang jahit atau yang kemarin dibantu mesin jahit ada berapa banyak ya Pak Ketut? Yang saya pernah kunjungi itu di Kabupaten Kelungkung 1 Pak. Di tempat lain belum saya... coba dilihat ya Pak Ketut. Ya, tapi karena itu penting itu Pak Ketut. Saya hanya berbagi saja Pak. Ya silakan Pak Ketut. Teman-teman Bapak Ibu yang hadir di Pena TV ini bisa berbagi kebahagiaan sementara gitu ya, semoga nanti berlanjut. Jadi kami sudah masuk data 1.100 Pak per hari ini, biar secara real time, dan yang membuat kita harus berbangga bahwa pendapatan keuntungan sebulan 2 juta sampai 3 juta itu sudah 97 orang Pak. Ya. Terus 3 juta sampai 4 juta keuntungan itu 36 orang. Nah, tentu di atas 5 juta sudah ada 7 orang. 4 juta sampai 5 juta itu 15 orang. 5 juta di atas 5 juta ada 7 orang. Ini hal yang akan kita berharap merangkak terus Pak. Sehingga kita bisa menyampaikan informasi baik internal maupun
mitra eksternal kita selama ini, bahwa benar-benar kita tidak membiarkan peluru itu bablas menghantam kemana-mana, atau kita tidak pernah tahu peluru itu berhasil mencapai sasaran atau tidak. Nah, monep yang kita lakukan sekarang ini tentunya tidak hanya di Pena, Pak. Ada 10.200-an pemberdayaan di Kementerian Sosial. Maka izinkan saya diberi waktu gitu ya, untuk memotret secara komprehensif bahwa produk akhir dari Kemensos itu bisa dikuantitatifkan. Demikian, Pak. Iya, iya Pak. Pak Ketut, jadi itu tetap namanya Pena, Pak Ketut. Ya. Mau penanya Pak Ketut karena namanya Ketut Supena, atau penanya Pak Afrison gitu kan. Dulu penanya Pak Beni di Malang, mau penanya Pak Yahya yang untuk disabilitas gitu kan. Mau penanya Pak Ketut untuk komunitas, mau nanti penanya Mas Faisal untuk yang mandiri, itu semuanya tetapnya Pena. Kita mau berapa banyak yang sudah bisa kita graduasikan secara terhormat gitu kan. Dan berapa banyak yang memang harus kita perjuangkan itu. Dan tadi saya setuju bahwasanya kita harus punya sesuatu yang sifatnya kuantitatif, karena bagian dari sebuah public accountability kita terhadap kita ini kerja bantuin orang loh gitu kan. Dan ada yang sudah terbantu loh gitu kan. Dan ini bukan pamer, tapi kita justru kepingin yang belum terbantu lainnya, ayo datang, kami bantu. Makanya itu Mas Pak Ketut, jadi makanya kita kepingin nanti ada sebagai penyemangat, akan ada yang di chef terkenal yang akan ikut, akan ada fashion designer yang ikut itu bagian dari kita kalau katanya orang Jawa itu mangayu bagyo, secara bersama-sama kita membahagiakan yang lainnya gitu kan ya. Jadi ini bukan kerja Bu Menteri, bukan kerja Pak Ketut Supena, ini kerja kita semua untuk menunjukkan tadi bagaimana warga bangsa lebih baik dan Indonesia lebih maju. Kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada Pak Beni yang angkat tangan. Tolong dibuka Mas Arya, Pak Beni. Ya, silakan Pak Beni. Sambil membuka Pak, izin saya sampaikan sedikit Pak. Oh ya, silakan Pak. Ya. Jadi seingat saya itu dulu ada banyak sekali mesin jahit, entah itu pesannya dari Pak Don untuk diletakkan sementara di Biro Umum, dan itu datanya ada sama Ibu Mbak Sari. Dulu Pak Luhur sempat, waktu saya masih di PSDB, sempat kontak, masih ada mesin jahit nggak? Jadi saya lihat perkembangannya keluar. Ya. Bayangkan Pak, kalau sedemikian banyak itu kita inventarisasi ulang, kemana sih aja barang-barang itu keluar. Baru kita kontak lagi orang-orang yang penerimanya itu Pak, kita ikutkan. Supaya yang memberikan bantuan mesin jahit pada waktu itu juga tahu bahwa punya asas manfaat. Barang itu diberikan melalui kementerian. Izin Pak, ya terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu dulu bantuan dari teman-teman Singer Pak. Namanya Pak Edi Yuwono, itu membantu 100 unit, nanti ya kita monitor. Kalau nggak salah sebagian sudah dibawa ke Papua, tapi bukan yang pelatihan terakhir. Pelatihan terakhir dari teman-teman Sampurna yang bantuin untuk mesin jahitnya. Ya, baik. Iya Pak, nanti kita monitor semua Pak Yahya gitu kan. Artinya kita punya PR yang ini kaitannya nanti sama sentra, sama komunitas Pak Ketut. Ibu ngomong, satu itu kan nanti harus ada bengkel, 2 makanan, food gitu kan, 3 jahit, 3 jahit, 4 itu nanti buat tas, jahit yang umum, yang satunya jahit tas gitu kan. Terus yang kelima nanti yang multimedia. Jadi itu ya Pak Yahya ya. Nanti tolong disiapin. Kalau enggak bisa semua balai seperti itu, paling enggak ada balai-balai yang bisa seperti itu. Tapi pesannya Ibu, yang balai yang Evata itu paling enggak ada tempatnya, nanti kita bantunya, tempat untuk food, kayak laboratorium memasak gitu. Nanti yang isi teman-teman dari teman-teman Jakarta nanti akan isi, teman-teman startup, terus kemudian sama yang itu tempat untuk bengkel motor. Ya Pak Yahya ya. Jadi semoga nanti bisa kita juga akan roadshow ke sana untuk memberi semangat ke teman-teman NTT. Pak Ketut, suaranya bocor Pak Ketut.
Ini siap Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti khawatir nanti ada informasi rahasia jadi kita dengar. Nggak lucu. Ya gitu ya Pak Yahya ya. Jadi tolong paling enggak Siap. di sentra mana nanti ada yang tadi itu, ada yang food, misalnya kalau untuk Evata Ibu minta ada 2 paling enggak, untuk food sama untuk motor ya. Tapi tempatnya aja nanti ngisinya kita minta teman-teman kami untuk bisa mengisi di sana. Terus nanti di tempat-tempat yang lain juga kita lihat mana yang bisa kemudian jahit, mana yang kemudian bisa untuk kalau nggak salah jahit itu kemarin kita nyeletakkan beberapa mesin di Papua juga itu. Terus kemudian mana yang nanti kita tas dan mana yang nanti multimedia. Nah multimedia itu juga penting Pak Yahya. Jadi biar anak-anak itu bisa masuk pada sebuah dunia yang memang bisa mempromosikan UMKM, bisa mempromosikan itu. Jadi tidak sekedar hanya eksis di Twitter, tetapi juga bisa eksis di TikTok sama Instagram, Facebook, tetapi untuk sesuatu yang lebih produktif. Kira-kira itu Pak Yahya. Titip ya Pak Yahya. Baik, nanti kita Senin kita ngobrol. Baik, silakan Pak Beni. Ya Pak Don, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf. Pak Don yang kami hormati, Pak Luhur, terus Pak Ses, Pak Direktur, serta Bapak Ibu yang hadir. Tadi sungguh menjadi excellent terbaik Mas Cahya, memberikan testimoni tentang perjalanan hidup yang sekiranya ini juga bisa diikutin. Nah, nanti hal kecil yang akan kita lakukan sesuai yang diarahkan Pak Don tanggal 15-16 di Malang atau di Kabupaten Malang. Ini kami terus berkoordinasi, memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian, sekiranya nanti ada KPM atau PMPM yang telah menerima manfaat dari Kementerian Sosial, khususnya dalam hal pena, misalnya di wilayah Malang, paling tidak di Malang Raya, atau di sekitarnya Jawa Timur, Surabaya juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti basar, baik basar offline maupun nanti online. Hal yang online ini Pak Don, saya mohon diarahkan, apakah memungkinkan kita bisa buka luas-luasnya untuk seluruh Indonesia, atau misalkan di kalangan yang misalkan terbatas dulu. Ya. Karena kalau misalkan kita buka lebih luas, ini akan lebih baik sedikit. Ya, saya jawab dulu Pak Beni. Jadi yang pertama, kalau tanggal 15-16 kita fokuskan untuk Malang. Kita fokuskan untuk Malang, untuk yang sudah siap graduasi. Itu nanti kita ada online basar, tetapi mungkin hari itu cuma 10 dan 10-20, tapi kalau tadi saya berharap Pak Ketut dan Pak Beni bisa nguber sampai 100 lah yang siap graduasi gitu kan. Hari ini sudah ada 60 sampai 70-an gitu, tapi datanya Pak Beni masih belum masuk ke Pak Ketut, ada beberapa itu yang saya lihat itu, sehingga mungkin bisa kita tambahkan lagi, itu bisa 100 sehingga mereka bisa ikut 50 ikut basar tanggal 15-nya, nanti 50 lagi ikut basar tanggal 16-nya, kira-kira gitu. Terus kemudian kita akan membuat pelatihan untuk food dan non-food. Pelatihannya apa nanti lagi dibahas sama teman-teman gitu kan ya. Ini juga pelatihannya nanti mereka juga bisa hadir gitu kan untuk ikut pelatihannya. Misalnya pelatihannya nanti kita mau ada buat 200 space gitu kan ya. Jadi yang ikut kan Senin sama teman-teman CS untuk bicara pada sisi bagaimana mereka nanti bisa datang ke sana, untuk penjemputan dan sebagainya. Nah, nanti samping itu, jadi online basar sama basar offline basarnya itu dikhususkan untuk teman-teman yang sudah siap untuk graduasi, sedangkan untuk pelatihan dikhususkan untuk fokus pada penerima manfaat yang sudah menerima pena, plus warga sekitar. Jadi ini kemungkinan kita mesti memilih tempat, apakah di Turen, apakah di Bulu Lawang, atau di mana, gitu nanti kita diskusikan. Nanti itu warga sekitar juga akan kita undang, warga sekitar maksudnya penerima PKH dan atau BPNT yang ada di kecamatan itu juga akan kita undang untuk ikut pelatihannya dan ikut penjualannya untuk memberi semangat pada mereka sebagai sebuah
wild card lah, kira-kira seperti itu. Tetapi setelah itu Pak Beni, di hari-hari berikutnya itu nanti kita akan berikan ruang. Pertama pasti teman-teman yang siap graduasi. Yang kedua, teman-teman yang kita lihat sesuatu yang extraordinary. Misalnya teman-teman disabilitas untuk dari pena disabilitas, mungkin dari pena komunitas gitu kan ya, atau bahkan dari pena mandiri. Itu akan kita berikan ruang untuk bisa di online basar, dan nanti ketika kita melakukan roadshow basar lagi di tempat yang lainnya, kita akan mengundang itu juga. Jadi artinya 4 klaster itu kita nangani sementara yang 4 klaster itu Pak Beni. Ya. Karena nanti dari 4 klaster itu, klasternya Pak Ketut nanti kan tambah 7.500 lagi di tahun ini kan. Jadi kita sudah nanganin itu dulu yang kita tanganin. Tetapi di luar itu kalau kita lihat extraordinary, tadi kita lihat pena mandiri gitu kan. Oh itu kita harus ikut serta, itu kan memberikan kalau mereka ada teman-teman yang secara mandiri dia mau graduasi, itu kita harus dukung mereka. Kita harus support mereka, kita harus memberikan perhatian lebih ke mereka. Kalau ada teman-teman disabilitas yang siap untuk berusaha, dan kita lihat ini luar biasa usahanya, seperti kemarin Pak Romal menunjukkan yang jualan kerupuk, ada yang jualan itu waktu itu bambu, itu kita harus ikut itu Pak Beni. Jadi prinsipnya adalah selama ada keterkaitan dengan programnya kita, terutama penerima bansos, ayo kita bantu gitu kan. Dia dapat bantuan atau tidak dapat bantuan, kita bantu untuk segera bisa graduasi. Itu target kita. Tetapi apakah di luar itu kita bisa ikut, ya tidak apa-apa. Kayak misalnya Mas Cahya, dia akan ikut bukan pada level peserta, tetapi dia ikut pada level mentornya gitu kan. Kayak tadi Bu Wiwit itu akan ikut sama kita pada sisi mentornya. Nah nanti mentornya apa, nggak boleh promosi, ya boleh. Ya kan ini bagian daripada take and give kita. Kalau kita dibantu orang, masa kita nggak bantu. Kita atur seperti itu Pak Beni. Jadi artinya kita lihat dulu yang fardu ain kita, yang wajib-wajib kita. Nah setelah itu kita lihat yang sunah-sunah kita, yang bisa kita bantu seperti apa. Gitu Pak Beni. Jadi intinya kita ingin tiap minggu sudah ada 10 orang yang siap untuk online basar, dan itu muter terus. Apakah itu bisa seluruh Indonesia? Kalau dibantu Pak Beni, dibantu Pak Ketut, dibantu Pak Yahya, dibantu Pak Frison, dibantu Pak Romal, bisa Pak Beni. Pertanyaannya adalah, apakah produk itu memang bisa dikirim keluar daerahnya? Nah, itu yang harus kita siapin. Itu Pak yang harus kita siapin Pak. Soalnya kalau enggak, kan repot juga Pak Beni. Jadi misalnya gitu kan ya, di Makassar ada Shop Control gitu kan. Oh, kita kepengen beli Shop Control di situ, enak sekali gitu kan. Tapi bungkusnya bingung gitu kan. Nanti ngirimnya bingung. Nah, itu kan kalau kirim nanti basi kan ya kasihan gitu kan. Jadi kita harus nyiapin memang kalau Shop Control atau es palu butung yang memang bisa dalam posisi misalnya freezer gitu kan. Sehingga pengirimannya juga bisa dalam kondisi beku misalnya seperti itu. Jadi yang itunya adalah bagaimana packaging dan handlingnya itu nanti jadi penting. Nanti mungkin kita akan tanya teman-teman PT Pos atau teman-teman jasa kurir lainnya yang bisa menanganin dengan spesialiti seperti itu. Itu yang nanti harus kita sama-sama belajar dalam minggu ini Pak Beni. Sehingga nanti ketika tanggal 15-16 kita mulai di Malang, itu kita sudah tidak kagok lagi, tetapi minggu depan kita harapkan kita sudah mulai belajar, sehingga ketika 15-16 itu sudah lancar, dan orang akan melihat bahwasanya, oh iya ya, kita bantu pahlawan ekonomi Nusantara ini, kita bisa lihat hasilnya secara konkret. Kira-kira itu Pak Beni, dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan Pak Beni. Ya, baik Pak, kita persiapkan. Tentunya nanti belajar dari pengalaman kemarin Ibu Menteri waktu ulang tahun pena di nama tempatnya saya lupa lagi, tapi itu cukup bagus. Di Kasar. Ya, itu cukup bagus sekali. Saya pikir untuk mengeksistensikan para tanda petik pemain pena dalam memperlihatkan, mempublikasikan hasil karya mereka berdasarkan perjalanan. Ya walaupun ini baru beberapa bulan. Baik Pak Don, nanti kita persiapkan dengan teman-teman. Terima kasih Pak Don atas arahan. Terima kasih. Saya baru pemula Pak, dan salah satu penerima bantuan BPNT tahun ini saya
tahun ini saya penyandang disabilitas. Ya ini Pak Beni tolong di follow up nih Pak Beni. Ada di chat, di ruang chat ya Pak Beni. Dari siapa? Herlina Wulandari. Pak Beni tolong di follow up ya Pak Beni. Nanti mungkin Pak Ketut atau Pak Beni bisa memfollow up. Enggak apa-apa Mbak, semangat Mbak. Kita akan berusaha yang lebih baik lagi. Ya, apa namanya nanti, apa panjenengan, seperti apa disabilitas, nanti mungkin juga akan kerjasama sama Pak Yahya justru ya, nanti ya, sama Pak Yahya, mungkin nanti kita itu kan, saya minta tolong Pak Beni atau Pak Ketut atau Pak Yahya yang memfollow up ke Mbak Wulandari ya Pak. Terus yang kedua, sebulan lalu ketika Ibu medsos ke ini salah satu PM, Ibu ini hobinya menjahit dan diberikan mesin jahit oleh Ibu Mensos. Walaupun PM itu masih usia remaja, masih pemula dalam menjahit. Saat ini PM sudah menerima orderan jahitan, sambungan seragam, dan lanjut mengikuti kursus menjahit. Kiranya untuk bisa menyemangati diri dan meningkatkan penghasilannya, PM bisa bergabung online untuk mempelajari sukses dan story-nya Mas Cahya. Oh ya boleh. Nanti yang ini yang dari Bu Ana BBPPKS Makassar itu Bu Ana, silakan Bu Ana. Nanti nanti kita akan menjadwalkan kapan Mas Cahya akan akan ada. Ya Mas Arya. Mas Arya. Baik Bapak. Ya, nanti tolong dijadwalkan kapan Mas Cahya mulai bisa mengajar, karena ini sudah ada satu calon yang menerima pengajarannya, gitu ya. Baik Bapak. Ya. Ini Bu Herlina Wulandari apa ada enggak Pak yang dari Sulawesi Selatan? Oh, Bu Herlina itu ternyata Sulawesi Selatan. Bu Herlina, mungkin Bu Ana bisa mengkontak ya Bu Ana. Bu Ana dari BBPPKS Sulawesi Selatan mungkin bisa kontak ke Bu Herlina. Bu Herlina penerima BPNT setahun ini dan disabilitas, mungkin nanti bisa dihubungkan sama programnya Pak Yahya, atau ya program Pak Yahya mungkin yang cocok nanti untuk atensinya. Ya, sila Bu Herlina nanti kita minta. Nah, dari Mas Mujib, apakah bisa di-copy pastekan dengan semua teman-teman yang passionnya jahit-menjahit dan desainer? Ya, nanti makanya Mas Mujib kita nanti akan nyiapin sesi khusus ya Mas Arya, untuk supaya supaya Mas Cahya bisa memberikan semangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mas Cahya ini orangnya luar biasa. Ibunya itu namanya Bu siapa Mas? Bu Surya ya Suryanti. Nah, Bu Suryanti. Jadi anaknya namanya Cahya, ibunya namanya Bu Surya. Itu ibu posisi di Seoul, Korea Selatan tuh nelpon saya. Mas Don, bilang sama Bu Surya itu, Bu Surya harus fokus nanganin apa? Bu Surya ini semua pelatihan diikutin dan bisa semuanya. Nah, ya, tapi kalau menurut Ibu Menteri, kalau barang bisa semuanya, berarti juga tidak bisa, gitu kan. Karena tidak ada yang ahli-ahli benar, gitu kan. Jadi kalau dia pameran itu selalu semua produknya itu dipajang mulai A sampai Z. Terus Bu Menteri, waktu itu Bu Risma, waktu itu menelpon saya dari itu, saya tidak kenal namanya Bu Surya, saya tidak kenal namanya Mas Cahya. Kalau tidak dikenalin Bu Risma dan saya quote-unquote dimarahin Bu Risma, kenapa Bu Surya seperti itu dan Mas Cahya tidak berkembang gitu terus. Tapi setelah itu saya ketemu sama Bu Surya, saya ketemu sama Mas Cahya, saya sampaikan pesannya Ibu, terus Bu Surya fokus juga jahit, tapi Mas Cahya fokus jahit, tapi dengan taste yang berbeda dengan taste-nya ibunya, dan Mas Cahya sudah punya penjahit sendiri, bisa lepas dari orang tuanya, artinya bisa mandiri. Itu sesuatu yang tadi saya katakan, Bu Menteri samping marahin saya, tapi juga memberikan solusi buat keluarga itu, bagaimana keluarga itu bisa bisa memfollow up itu. Jadi, tolong ini ya Mas Arya, tolong nanti minta itu Mbak Herlina Wulandari, kalau ada nomor telepon dan
fotokopi KTP-nya supaya nanti bisa di follow up sama teman-teman Makassar ya. Baik, Bapak. Jadi itu Bu bisa telepon itu atau teman-teman Makassar yang nanti akan bisa telepon Bu. Nah ini teman-teman Makassar sudah siap Pak Don, Bu Lina bisa menghubungi saya di BPKS Makassar. Ya, bisa Bu Herlina bisa sharing telepon aja di situ, pakai di chat langsung aja, apa namanya Bu Ana bisa di chat langsung, nomor teleponnya Bu Herlina seperti apa, nanti Bu Ana insya Allah akan mengkontak panjenengan, mengkontak Ibu untuk apa namanya nanti apa yang bisa kita bantu untuk Ibu, karena nanti Bu Ana bisa ngontakkan, Bu Ana bisa nangani sendiri dan juga bisa ngontak ke Pak Yahya sehingga nanti Senin menjadi bagian yang akan kita diskusikan untuk membantu teman-teman dimanapun berada. Teman-teman yakinlah dimanapun Anda berada, selama Kementerian Sosial ada, insya Allah Kementerian Sosial akan membantu. Membantunya seperti apa, saya tidak menjanjikan. Tetapi insya Allah membantunya adalah sesuatu yang bermanfaat buat panjenengan. Ini nomor saya, Bu Ana, nomornya Bu Herlina sudah ada ya Bu Ana, mohon dikontak Bu Ana. Mas Arya tolong dicatat ya nomornya Bu Herlina. Baik, Ya. Bapak. Baik, Bu Eva Kasim, silakan Bu Eva kalau ada yang mau disampaikan, dibuka aja Mas Arya. Ya, selamat siang Pak Don, Pak Luhur, Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya Pak Don tadi terkait dengan pena disabilitas. Kebetulan kami dari Balai Jogja kemarin ini ada dapat surat dari Trenggalek, kelompok penyandang disabilitas untuk bisa kira-kira mendapat bantuan diklat pemberdayaan seperti yang tahun lalu kita laksanakan. Persoalannya adalah selama ini yang fokus untuk diklat pemberdayaan itu adalah penerima BPNT dan PKH. Nah, apakah kami boleh memanfaatkan program yang diklat pemberdayaan masyarakat ini untuk disabilitas dengan skema pemberdayaan masyarakat yang seperti tahun lalu? Di samping maksudnya ada juga yang multilayanan. Mohon pencerahan Pak Don atau Pak Luhut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva. Yang pertama dicek ya, kalau dia sudah masuk di TKS itu masuk apa namanya bisa dilakukan, tapi kalau dia belum masuk di TKS di outreach saja Bu Eva. Kalau memang mereka miskin gitu kan atau mereka butuh bantuan gitu kan ya, ayo kita bantu. Seperti itu Bu Eva. Kita memang fokus pada penerima bansos, tapi bukan berarti yang bukan penerima bansos yang memang butuh bantuan tidak kita bantu. Bisa dibedakan ya Bu Eva ya. Jadi antara fokus dan wajib itu beda gitu kan. Ini fokus ini artinya memang yang penerima bansos ya harus kita keluarkan sehingga kalau ada teman-teman yang disabilitas, lansia, mungkin nanti yatim piatu yang memang negara harus hadir, itu bisa kita bantu karena slotnya bisa longgar untuk mereka. Tetapi jika ada di luar itu yang ternyata dia miskin atau dia memang butuh bantuan, usulkan masukkan ke DTKS, nanti kita akan minta daerah untuk mengusulkan mereka masuk DTKS. Kalau dia sudah masuk ke DTKS, itu insya Allah kita bisa bantu, bisa kita masukkan ke sesuatu yang nanti sifatnya mandiri gitu. Gitu Bu Eva. Ya, nanti besok kita akan diskusikan lebih lanjut Bu Eva sama Pak Yahya, sama Pak Sekretaris Dirjen untuk supaya kita bisa sama-sama membantunya. Baik, terima kasih Bu Eva. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan untuk dikoordinasikan? Mas Arya, ada lagi yang dari tempat lain, Mas Arya? Ini Pak, ada pertanyaan di Zoom chat Pak. Oh, kami sebagai pendamping bisa mengikuti secara online dan apa kami bisa mendapatkan follow up demi pengembangan usaha ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi ini banyak sekali pertanyaan soal ini gitu kan. Jadi saya sampaikan nama teman-teman gitu kan. Pak Iksan Baso gitu kan. Pasti bisa Pak Iksan Baso. Kami sangat berharap pendamping itu punya kemampuan yang lebih baik lagi dan kehidupan yang lebih baik lagi sehingga panjenengan Bapak Ibu bisa punya perhatian yang lebih baik lagi buat teman-teman penerima manfaat. Tetapi yang tidak bisa kami lakukan adalah kami memberikan bantuan dana misalnya atau stimulan buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa?
karena Bapak Ibu tercatat sebagai pendamping dan menerima honorarium dari Kementerian Sosial. Sehingga kami tidak boleh memberikan satunya dia sebagai honor pendamping, satunya sebagai stimulan itu. Tetapi untuk membantu pengembangan usaha pasti bisa. Dan saya sangat senang sekali untuk bisa membantu Bapak Ibu pendamping. Kalau ada kayak gini bisa sampaikan langsung ke Pena TV ini, atau bisa sampaikan lewat Direktorat CS, Pak Faisal dan teman-teman yang ada di situ. Kalau nggak salah itu ada Bu Keke, terus Pak Radik sudah pindah ya. Ya Bu Keke sama siapa ya yang masih ada di sana, itu bisa nanti ke teman-teman yang di Direktorat CS, nanti kita akan bantu. Karena tadi itu kita sudah punya komitmen yang sama di Malang, kita juga akan bantu teman-teman pendamping di Malang untuk punya hidup dan kehidupan yang lebih baik. Itu Pak Iksan Baso. Ada lagi Mas? Iya, masih belum, Pak. Oke, yang Bu Erina insya Allah akhirnya sudah selesai. Di Facebook sama di YouTube tidak ada ya? Iya, Pak. Tadi sudah dibacakan, Bapak. Sudah Sudah. Kapan? Aku nggak baca. di chat, Pak. Transfer ke chat, Pak? Ke Oh, Zoom chat. Oh, Iya. ditransfer ke Zoom chat. Oh, kamu Iya. pinter kamu. Ya. Arya pinter, luar biasa. Kamu dipuji pinter, marah, dimarahin marah. Kamu tuh marah aja ya. Jangan ya. Kamu nanti puasamu hanya mendapatkan haus dan dahaga. Bukan lapar dan haus. Haus dan dahaga. Itu lebih susah lagi ya. Dapatnya haus dan dahaga, tidak dapat lainnya. Kalau Bapak marah-marah itu berarti tandanya sayang, Pak. Cici, itu sentimental gitu. Hati-hati tidak boleh nangis. Nangis kata di waktu zaman kecil, nangis itu batal posone, padahal ya enggak loh. Tapi kan guyonannya dulu gitu. Nangis batal posone, kan kayak gitu. Baik. Oh, ada Pak Radik ya? Wah, Pak Radik, selamat siang Pak Radik. Ya. Bisa dimunculkan Pak Radik. Pak Radik. Di mana ini Pak Radik? Dibuka Mas, ini Pak Radik Mas. Sudah, Bapak. Belum di-approve, Pak. Tidak. Gimana Pak Radik? Kupang nih Pak. Oh, di Kupang ya. Pak Radik tadi ini yang nanganin itu Mas Arya, PKH itu. Sekarang tapi sudah nanganin Kupang. Oh ya, yang tadi ya Pak Radik, pesannya Ibu ya, siapin tempat untuk laboratorium untuk memasak, dan juga yang bengkel. Kita ingin secepat-cepatnya kita bisa bantu anak-anak muda di NTT, karena kemarin saya sampaikan sama Ibu juga ada isu tentang perdagangan manusia dari NTT juga. Jadi kita harus cepat-cepat buat aktivitas yang menghasilkan sesuatu di mereka, dan insya Allah sudah ada teman yang mau merekrut stafnya dengan cara membuat pelatihan di tempatnya panjenengan. Jadi nanti alatnya semuanya disiapin dari kami Mas, dari teman-teman saya gitu kan, teman-teman kami gitu kan. Tapi Pak Radik nyiapin tempatnya aja Pak Radik. Ya Pak Radik. Baik Pak. Ya, jadi nanti tanggal 28 ini minggu depan Ibu akan ketemu sama 2 chef terkenal Indonesia yang dia punya komitmen untuk merekrut 1.000 anak muda, terutama di daerah-daerah yang tadi kita sebutkan yang berat itu, terutama NTT, mungkin Papua dan sebagainya, NTB dan sebagainya seperti itu, untuk bisa jadi untuk belajar memasak, sekaligus nanti direkrut untuk jadi pekerja atau karyawannya beliau di usahanya beliau. Jadi nanti untuk nyambung Pak Radik siapin tempatnya. Nanti sewaktu-waktu mereka datang ke sana, mereka nyiapin tempatnya, nanti kita buat roadshow di tempatnya Pak Radik gitu kan, untuk kita bisa bantu adik-adik kita, saudara-saudari kita di NTT dan sekitarnya. Itu ya Pak Radik. Ya Pak Don. Ya, semangat ya Pak Radik. Sampai ketua ini kesel menurut Ujuk ngetara nih tanya poso. Puasa aja harus kelihatan. Kelihatan puasa sekali. Bukan seperti Mas Arya gitu, puasa tapi tidak kelihatan. Padahal barusan minum enggak ya Mas Arya? Barusan dengar azan, tapi azan duhur ini Mas Arya, bukan azan maghrib. Sama-sama azannya, tapi ini duhur. Jadi belum boleh minum ya. Nanti soalnya kayak zaman kecil Mas Arya minum, setelah itu mulai puasa lagi.
Kayak gitu. Baik ya Pak Radik ya, siapin ya Pak Radik. Ya, terima kasih Pak Radik. Tadi juga ada Pak Kepala Balai, siapa lagi yang ada ya? Ya, ada Pak Dodi. Oh Pak Dodi Madya ya. CC. Silakan Pak Dodi Madya. Iya. Mas Dodi. Oh. Ya. Iya, gimana? Tadi mengamati seperti apa? Ingat ya, bayarannya podo, jok ngomong aku ngomong kan gak ngomong awas kon. Mulai roaming. Nah, ini mohon maaf karena di Surabaya jadi agak roaming. Jadi gitu. Silakan Mas Dodi, apa yang menarik dari tadi Mas Dodi dengarkan selama ini? Ya sebetulnya sih yang jelas yang tadi Pak Ketut juga sampaikan soal apa keuntungan yang sudah sampai 2 juta, 3 juta tadi. Aduh, jangan gitu Mas Dodi. Itu namanya 44.000 pinter. itu sangat luar biasa ya. Mengerti bahwa apa yang kita sudah kerjakan selama beberapa waktu terakhir ini memang sudah mulai nampak hasilnya, dan sekarang kita memang tinggal secara konsisten mulai mengumpulkan data-data itu dan menstrukturkan. Jangan data-data, nanti dimarahin. Data itu sudah jamak ya. Ingat dulu ya, kita dimarahin bersama sama Pak Krisna untuk ngomong data-data. Itu, dan kemudian kalau memang apa ya, hari Minggu ini kan kaitannya sama yang non food biasanya gitu ya. Iya. Berarti kan kalau tadi makanya tadi Mas Cahya kan. Mas Cahya kan tadi non food. Penjahit apa yang fashion ya. Ingat juga, nanti tanggal 15 mau ikut diukur juga nggak Mas Cahya? Pak Luhur sudah mau diukur loh. Oh gitu ya. Wah, Pak sebagai pemberi materi, dia juga melakukan order, Pak. Ya, luar biasa, Pak Luhur itu. Apa namanya, penggemar fashion. Fashionita dia, bukan fashionita. Kalau lanang apa namanya? Fashion apa ya? Kalau perempuan kan fashionita. Kalau laki apa namanya Pak Dodi? Namanya? Fashion one. Lanjut Pak Dodi. Pokoknya senengannya maju ketampil lah, Pak. Iya. Jadi apa namanya, menjelang, saya nggak tahu menjelang puasa dan itu sudah puasa ya, menjelang Lebaran ya sekarang ya. Mestinya kan yang order jahitan juga pasti banyak ini, apa baju-baju Lebaran dan seterusnya. Mudah-mudahan itu juga ada dampaknya buat teman-teman yang berbisnis di bidang ini, menjahit ini. Dan saya kira kalau dulu kan kita biasa punya apa ya, semacam awal tahun kita punya semacam bahasan terkait dengan tren warna, mungkin tren apa gitu ya, mungkin itu juga mungkin bisa disampaikan ya untuk tahun-tahun ini, walaupun ini sudah tadi juga disampaikan Mas Dodi. Jadi apa? yang tadi sudah disampaikan nama Cahya. Jadi yang menarik itu yang kayak kita pakai. Jadi yang lebih cerah. Kayak yang Mas Arya sama Mas Luhur itu, mohon maaf tadi itu tidak menambahkan optimisme gitu kan. Ini sekarang orang lagi euforia, jeng, euforia. Ingat ya lagunya siapa kan? Euforia. Pak bukan Pak Romal loh ya. Romalnya apa, nggak pakai L? Iramal. Romal. Jadi euforia gitu katanya Mas Cahya gitu kan. Sudah dikatakan tadi, trennya adalah yang ceria, yang gembira, bukan yang kayak Mas Arya dan Mas Luhur itu yang pakai gitu kan. Itu antitesa tren. Anti tren itu. Ya kalau kita ini masih ada. Saya juga nggak pakai gelap kan, saya pakai. Iya makanya sesuai dengan tadi ganti baju masih dengar Mas Cahya ngomong ganti baju. Jadi tren warna, kemudian tren apa bahan gitu ya, warna, bahan, terus apa saya mungkin juga kaitannya dengan desain, bentuk dan seterusnya yang mungkin bisa jadi masukan untuk 2022
kayak apa, 2024 dan seterusnya. Terus kemarin juga yang kita juga bisa lihat mungkin teman-teman yang jahit ini juga kemarin saya baca kalau yang untuk Lebaran ini pada mulai bikin hampers untuk Lebaran itu ternyata kemasannya sekarang macam-macam ya, yang dari kain-kain itu nggak cuma zaman dulu kan kita bisa pakai kayak keranjangnya parcel yang itu sekarang kelihatannya sudah sangat fashionable gitu loh kemasan ini. Kemarin saya lihat di salah satu tempat orang membuat hampers itu juga cukup menarik. Mungkin itu juga ada kaitannya dengan fashion yang sekarang sedang in itu apa gitu. Jadi juga akhirnya punya pengaruh ke kemasan juga, termasuk kalau nggak salah kalau sudah kemasan gitu kan, terus di samping soal warna, bahan dan seterusnya juga karena font juga diatur kan ya. Font sekarang yang lagi tren fontnya apa, hurufnya apa. Mungkin itu juga penting karena saya selalu ingat huruf, selalu ingat yang di belakang Pak Ketut ini selalu ada lambang ini. Iya, love. Iya, ini kan apa namanya kemarin siapa yang ngasih masukan ya bahwa Bu Monik ya bahwa font yang ditampilkan sekarang harusnya seperti ini. Tapi Pak Ketut tetap kekeh sumekeh Pak. Oh, itu bagian daripada seperti PE gini kan. Pasti ada bukan cuma soal tren, ini pasti ada doanya di belakang. Iya, yang gitu itu. Jangan meremehkan Pak Ketut ya. Satu sih yang dipuji Ibu itu Pak Ketut ya. Laporannya ya kayak gini. Terus noleh, ya memang belum lengkap sih, tapi ya sudah kayak gini. Nah, itu cuma berkat doanya Pak Ketut itu luar biasa. Hati-hati deh. Hati-hati. Walaupun di luar anti tren gitu. Enggak apa-apa, enggak penting. Itu luar biasa. Ya. Jadi itu saya kira kalau nanti kita sering yang kita amati kan kalau bisnis kayak penjahit kayak begini kan jasa ya artinya secara pengelolaan keuangan kan biasanya lebih resikonya lebih kecil karena memang dasarnya adalah jasa. Kemudian kalau dilihat dari sisi yang sering kita temui pengalaman yang lalu-lalu kan dari sisi biaya yang harus dikeluarkan, biaya produksi kebanyakan kan lebih ke persoalan manusia saja gitu, ongkos tenaga kerja gitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat kemarin salah satu pahlawan ekonomi juga yang sudah berhasil sempat ngomong ke saya sekarang bayari pegawai aja seminggu sekian belas juta misalkan seperti itu. Jadi nanti kita lihat kalau mulai naik biasanya pendapatan terus kemudian menggantungkan pada beberapa pegawai ini ya ini yang manage pegawainya yang jadi harus lebih diperhatikan karena begitu itu hilang karena ini jasa bisa jadi itu pengaruhnya terhadap pendapatan juga lumayan tinggi. Tapi kalau masih ditangani sendiri ya nggak apa-apa, tapi juga itu rawan sekali terhadap kalau sewaktu-waktu teman-teman yang bisnis di sini kemudian ya kita nggak mengharapkan ya sakit atau apa itu bisa pendapatan bisa cepat sekali turunnya. Jadi mungkin nanti kita lihat satu persatu yang di bidang. Tapi tadi Mas Dodi, jadi kalau tadi itu kan Mas Dodi sudah siapkan balance scorecard kan. Mas Dodi sudah antisipatif, ya kan? Balance scorecard itu terakhirnya itu kan SDM Pak Dodi, gitu kan ya. Awalnya itu SDM, ujungnya uang kan. Nah, uang, consumer, internal proses, SDM. Jadi mohon maaf Pak Luhur ini sebagai pemberi materi ini sudah antisipatif. Sebelum Mas Dodi ngomong itu sudah mikir ya. Karena ada online, jadi kita ngomongin aja. Tidak ada soalnya ini. Online. Ngawur, Dot. Kalau membuli di depan orangnya ya, tolong ya. Nah, tadi kan dah, jadi ya kayak gitu Pak Dodi. Jadi memang
ngelola SDM ini gampang. Kapan hari saya juga ketemu yang di Malang, salah satu yang pena itu juga kelihatannya juga persoalannya kalau jualan oke, karena dia jasa gitu. Market ada. Masalahnya di mana? Masalahnya mismatch Pak antara uang masuk dengan uang keluar. Kenapa? Karena pendapatan saya dapat borongan gitu. Tapi saya membayar pekerja itu harian. Nah, ini kan nggak match juga. Jadi ada trikinya di situ. Jadi saya terima uang itu borongan, jadi artinya nggak peduli berapa lama kerjanya segitu, tapi saya harus membayar pegawainya harian. Ini kan juga beda. Makanya waktu itu terus senang sekali dapat pena karena bisa dapat apa namanya allowance ya, keluasan usahanya jadi bisa ngembangin ya. Sedikit gitu ya, yang dipakai bahan gitu ya, lumayan dia nggak terlalu tertekan cash flow-nya untuk hal-hal seperti itulah nanti yang kelihatan ketika bicara soal jasa gitu-gitu ya. Apa? Mudah-mudahan kayaknya tapi untuk persiapan ke Malang itu tanggal 15-16 itu kayaknya kita perlu sama Pak Luhur ke Malang lagi ya, kelihatannya sebelumnya itu ya. Oh ya, kalau 15-16 ya mulai tanggal 10 lah minimal. Iya. Icino. Mulai Luhur nggak 10 dia mau menguji keberuntungan dia. Kutitipkan izinku pada Mas Dodi. Ya. Seperti pepatah mengatakan don't push your luck ya. Makanya ya, tapi tadi itu menarik itu ya. Sehingga nanti bukan hanya sesuatu yang kasat mata saja yang bisa kita ceritakan, tetapi ada yang behind story itu yang seperti tadi Mas Dodi sampaikan itu kan itu bantuin mereka gitu. Jadi kan kadang-kadang kita kan cuma lihat sesuatu itu yang kelihatan aja gitu kan. Tetapi yang nggak kelihatan itu ternyata hanya dengan dibantu itu karena dia punya kelonggaran cash flow, kemudian dia bisa meningkatkan omsetnya atau produksinya, terus dia sudah terselamatkan dari uberan cash flow-nya itu sendiri gitu kan ya. Ya kan karena kapasitasnya dia akan meningkat. Kalau lihat yang tadi diantisipasi Pak Luhur dengan sangat tepatnya itu kan nyari SDM itu enggak gampang Pak sekarang Pak. Iya betul Pak. Sampai kita kita sudah punya tukang, sudah punya penjahit misalkan gitu yang sudah cocok begitu, gara-gara gajinya telat atau cash flow kita agak bermasalah, akhirnya terpaksa keluar mencari gantinya kan juga nggak gampang, itu berpengaruh sekali terhadap proses produksi. Jadi luar biasa Pak Luhur ini, kalau katanya orang itu rusak gurungi winarah, jadi sebelum terjadi tidak antisipatif gitu kan. Profetik gitu ya, jadi. Profetik betul Pak. Jadi itu. Padahal aku profetik gak ngerti, pokoknya iya Pak. Gitu Pak. Mumpung dia tidak ada Pak, dia cuma ada suaranya aja Pak, tidak ada orangnya Pak. Jadi kalau dia berani, ayo munculkan orangnya, tapi dia tidak berani Pak, dia cuma berani suara aja Pak. Kalau dia muncul orangnya baru kita takut sama dia. Kalau enggak, berani. Mana muncul orangnya mana? Tanggung ya. Dia pakai itu, dia pakai TAG lagi dari tante gila. Oh ini di mobil tadi. Iya, ya biasalah Pak Dodi. Suaranya masuk nanti. Iya, nanti dia lagi ngelen ini Pak Dodi. Kalau enggak ngelen enggak enak Pak Dodi. Kalau istilahnya di Surabaya ngelen. Transportasi massal ini Pak Luhur ini. Banyak yang diangkut. Ya, baik Pak Dodi, terima kasih. Jadi nanti Pak Dodi tolong siapin silabus atau paling enggak arahannya untuk kira-kira materi apa yang bisa kita sharekan yang sederhana aja. Yang kedua untuk memberikan kesempatan Pak Luhur untuk melakukan antisipatif pada sisi tadi itu, pada sisi SDM-nya tadi itu. Karena kan kalau dari balance scorecard itu kan dari finansial turun ke customer internal business process, setelah itu pada SDM-nya itu. Jadi luar biasa Pak Luhur itu, memang kita harus menjura pada Pak Luhur. Suhu Luhur. Pemberi materi yang sesungguhnya. Baik, Mas Arya, sebelum kita tutup, ini ada video dari Pak Romal ya.
Pak Baik, Romal Bapak. ada enggak Pak Romal? Pak Romal sudah masih on air atau sudah itu ya? Ada, Bapak. Ya, coba diminta. Ada Bapak, ada. Oh, ada Bapak. Oh, ada. Ya silakan dimainkan dulu videonya. Mas Arya. Cici di rumah. Cici. Pak Romal harus tanggung jawab, aku langsung lapar. Lihat sambelnya, nasi ngepul-ngepul gitu ya. Ya, terima kasih Pak Romal, tapi baca ya teks saya ya. Saya ada komentar di teks saya ya, di handphone saya ya. Siap. Ya, jadi Baik, Bapak. itu yang harus kita lakukan. Jadi kami berharap teman-teman sentra nanti juga bisa koordinasi sama Pak Romal, teman-teman pena bisa koordinasi sama Pak Romal, teman-teman disabilitas bisa koordinasi sama Pak Romal, maksudnya resos disabilitas, untuk kita atau teman-teman JS dari Linjamsos dari JS itu bisa koordinasi. Kita tunjukkan masih ada semangat di negeri ini dan masih ada peluang di negeri ini. 3,6 juta dibanding 5 juta. Katanya dulu lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan uang di negeri orang. Tetapi sekarang kita mengatakan lebih baik hujan uang di negeri kita sendiri daripada hujan batu di negeri orang. Jadi kan seperti gitu. Jadi artinya kita bisa dapat sesuatu yang lebih banyak, dan tugasnya kita semua untuk membantu KPM kita untuk bisa tampil lebih baik lagi. Ini adalah contoh yang good. Nanti mungkin Pak Ian nanti kita nyiapin kemarin. Mas Arya, dicatat ya Mas Arya. 1, janji ke Mas Cahya. 2, janji ke Pak Ian ya. Kalau ke Pak Ian waktu itu ada sajadah yang tipis-tipis tapi dari batik ciprat jadikan sajadah sama tempatnya Pak Ian. Itu kita janji juga membeli itu. Sarung juga ya, sarung ya. Iya, sarung apa sajadah? Sajadah, Dot. Masuk sarung. Sama peci. Mama peci, Dot. Iya, benar. Pak Luhur beli pecinya. Pak Luhur itu selalu extraordinary. Cara berpikirnya itu memang luar biasa. Dia beli peci. Kan nyambung peci ciprat jadi peciprat. Lucu. Baik. Terima kasih Mas Arya. Nggak ada lagi Mas Arya yang ditanyakan ya Mas Arya? Iya. Sampun Bapak. Ya baik. Jadi terima kasih rekan-rekan sekalian. Hari ini tidak terlalu banyak yang masuk karena tadi pagi tidak saya WA teman-teman. Jadi kalau di WA masuknya lebih banyak Pak Dodi. Kalau ada di WA lupa gitu kan ya. Jadi Pak Romal kalau kita mau WA tiap harinya aja Pak Romal. Jangan langsung Sabtu untuk Sabtu dan Minggu. Soalnya kalau begitu nggak di WA sama Pak Romal, mungkin takutnya bukan sama saya kok, takutnya sama Pak Romal gitu kan. Kalau di WA sama Pak Romal itu kan, mau siapa berani sama Romal Iramal gitu kan. Nanti langsung nyanyi euforia. Nanti ada di Purple ya marah ya. Jadi ya Pak Romal ya, euforia. Jadi kalau ngingetin teman-teman itu harian aja Pak Romal. Jadi baik, jangan 2 hari. Kalau ini 2 hari kemarin dia sudah lupa, yang hari keduanya, lupa dan diingetin lagi gitu. Jadi kita ingetinnya harian aja Pak Romal. Jadi terima kasih Pak Romal. Hari Senin nanti kita meeting ya Pak Romal. Nanti saya minta izin Ibu sama teman-teman Resos, sekretaris Resos, sekretaris Linjamsos, sekretaris Resos, sama Pusdikbang Prof, sama Humas, sama teman-teman dari KAT Kewirausahaan Sosial, terutama untuk mempersiapkan tanggal 15-16 kita mau roadshow ke Malang, 1. Yang kedua, kita siapkan karena minggu depan Ibu sudah akan melakukan launching Pena TV, untuk kita kemudian sudah siapkan materi-materinya, dan tadi itu, jangan sampai salah lagi ya Pak Romal. Kemarin kan sudah tak koreksi tulisan itu, ya kan? Ya, tadi saya nggak ngoreksi lagi. Jadi kita bantu teman-teman PM kita, apapun latar belakang mereka, apapun yang sudah mereka lakukan, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana masa depan itu lebih cerah, lebih ceria. Untuk warga bangsa yang lebih baik dan untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Mas Arya. Silakan Mas Arya. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas segala
ilmu, segala informasi dan semua yang sudah di-share di acara yang sudah bergabung bersama kita. Tadi ada Pak Yahya, ada Pak Ketut, ada Pak Beni, Pak Romal. Ya, terima kasih banyak Bapak. Dan beberapa peserta yang lain yang saya tidak hafal namanya, mohon maaf. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Ada satu. Tetap semangat. Ada satu Mas, Radix. Sampai kalau nggak itu Pak Radix, anak buahnya Pak Putin itu Pak. Jadi sampai nggak nyebut sampai itu masalah itu Pak Radix gitu kan ya. Itu anak buahnya Pak Putin Pak Radix Pak. Radixnya pakai X Pak, Radix. Gitu kan. Pak Radix. Sama Pak Romal Iramal ini juga ini tokoh Pak. Jadi kalau mau masuk ruangan saya itu harus gini, suhu Romal baru bisa masuk. Kalau nggak suhu Romal nggak bisa masuk. Sampai gini, suhu Romal gitu Pak Arya, gitu kan. Jadi kalau ada suhu Romal nggak bisa masuk gitu kan. Nanti Pak Romal ntar kita telepon ya. Ada yang menarik ya Pak Romal. Sudah. Nanti minggu depan sudah bisa ikut lagi. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita hari ini bisa menyelesaikan salah satu permasalahan dari teman-teman disabilitas. Bu Erlina, mungkin Bu Ana nanti bisa konfirmasi ke Pak Yahya apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman disabilitas yang ada di Makassar sehingga Pena TV bermanfaat buat semuanya. Tadi Bu Erlina, terima kasih. Apa yang kita lakukan untuk warga bangsa yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Pahlawan ekonomi. Pasti laku. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih.